dari satu SMA lo dari zaman lu dulu deh, waktu lo Iya. SMA satu angkatan. Yang selesai pulang sekolah main bola berapa banyak sih? Rico Lubis. Jumlah penduduk di Jakarta ada 7 juta jiwa. Iya. Ya kan? Iya. Berapa persen sih yang nonton Persija main di kandang? Iya. Gue ngerasa bersalah nih lo. Lah, ya kan bener nggak? Bener sedikit. Bener nggak? Tidak sebanyak itu. Tidak sebanyak itu. Ada 2%-nya? Tidak ada bahkan. Nggak ada kan? Iya. Sebutkan 11 pemain dari kiper sampai striker, bek kiri, bek kanan. Internasional? Itu sepanjang masa. Oh, sepanjang masa. Di kanan gue jelas Cristiano Ronaldo. Terima kasih Dik. Gue emang tidak ragu sama selera lu. Iyalah. Dia adalah orang yang tepat untuk menjadi Kemenpora menurut gue. Iya. Cristiano Ronaldo. Di kanan gue Thank you. Best Iya. lah. Terus kalau takbiran, kan pas mau menjelang takbiran Betul. Jangan tawuran, jangan mabok. Gue bingung, banyak yang takbiran mabok gue. Mendingan lo di rumah sama keluarga, lo ibadah, udah deh ini hari baik bulan baik. Jadi 3 minggu lalu tuh gue habis dari Filipina. Nah, Ya, yang ada di otak gue ini animo basketnya sama seperti animo sepak bola di Indonesia. Bahkan lebih gila. Oke. Maksudnya gue tidak menjumpai banyak pedagang kaki lima pakai jersey bola di sini, tapi Jersey basket. di Filipina itu tukang sayur, tukang angkutan umumnya itu pakai jersey basket Kobe, LeBron gitulah. Cuma yang menarik gue mau bahas di sini, kita secara kelas ekonomi kan mirip lah dengan Filipina, beneran 11-12 gitu. Rasa cinta sama sebuah sportnya sama dan hampir mirip dengan kita dengan sepak bola. Outputnya Filipina raja di Asia Tenggara secara bola basket. Ya. Kenapa itu terjadi di negara kita? Nah, Ini pertanyaan klise mungkin ya. Mungkin kayaknya gini ya, kalau di Filipina itu basket itu menjadi part of life beneran kali ya. Oke. Nggak tahu mungkin ya. Ya betul. Ya kan jadi part of life lah, jadi emang jadi kayak bagian dari hidup, jadi lifestyle-nya mereka gitu. Betul. Kalau kita di bola tuh kayaknya di Cintanya Indonesia doang tuh, ya? Enggak gini. Di bola itu di Indonesia itu bola itu cuma jadi apa ya? Cuma jadi tempelan doang, cuma jadi getaway. Oke. Cuma di jalan keluar lo stres lo ngapa-ngapain lo main bola, lo nggak ini nonton bola segala macam. Jadi gitu loh. Jadi ibaratnya gini, jadi pertanyaan sederhana adalah sepak bola atau gini deh, di Filipina itu basket itu olahraga industri apa olahraga prestasi? Industrinya hidup nggak? Di Filipina hidup banget. Klub-klubnya ramai terus penontonnya Betul, segala macam. iya. Tapi prestasinya kan juga ada. Iya. Sejalan kan? Iya. Nah di Indonesia gimana? Olahraga sepak bola itu olahraga industri apa prestasi? Kalau industri pasti harusnya hidup. Tapi kan harusnya sebanding dengan prestasinya. Prestasinya. Tapi kan ternyata prestasinya enggak. Kita di Asia Tenggara kalah sama Thailand kok. Kalah sama, ya masih bisa bersaing dengan Vietnam dan Malaysia dan Filipina gitu loh. Jadi ya menurut gue bedanya itu, kalau di sana tuh olah basket jadi part of life. Di Indonesia bola itu masih jadi getaway aja, cuma jadi gue bete gue nonton bola, gue bingung mau jadi pemain bola segala macem. Cuma ya udah, kan logikanya adalah gini kok, ada satu fakta yang menarik kok. Menurut lo orang yang main bola di Indonesia itu banyak apa enggak? Menurut gue banyak. Banyak. Oke, sekarang gini. Dari satu SMA lo dari zaman lu dulu deh, waktu lo SMA satu angkatan. Yang selesai pulang sekolah main bola berapa banyak sih? Oke, betul. Tidak sebanyak itu. Iya, betul. tidak sebanyak itu. Tidak sebanyak itu, betul. Ya itulah sebenarnya. Tingkat partisipasi olahraga di kita itu masih kurang banget. Paling sederhana itu, lo lihat GBK deh. Ada nggak setiap malam dari jam 6 sampai jam 10 malam atau jam 4 sore sampai jam 10 malam itu lapangan ABC itu penuh keisi sama yang main bola. Wah, ini menarik. Kalau dia ngomong sih valid ya. Oke, berarti poinnya adalah mungkin iya sepak bola menjadi olahraga nomor 1 di Indonesia secara minat ya. Iya, secara minat. Secara fans ya. Iya. Cuma aplikasinya lo belum tentu main. Enggak, belum tentu main. Itu aja udah. Diki Sumarno. Kalau basket di Filipina ya mungkin lo main karena Main lapangannya kan lebih gampang. Walaupun di Indonesia mungkin lo pakai sendal 2 biji sama pakai kaleng cat juga bisa jadi gawang kan ibaratnya gitu loh. Nah cuma kan ya udah begitu doang gitu loh. Sebagai hobi doang, sebagai getaway doang. Bukan sebagai profesionalitas yang bisa membangun prestasi di negara itu gitu loh. Itu sih menurut gua, analisa gua. Oke. Diki Sumarno adalah 2 periode. Apaan? Ketum. Ya. Gimana nih perkembangannya nih Dik, si Jakmania nih?
Jackmania oke so far, tapi gini, ada banyak fakta yang memang sebetulnya bukan harus disampaikan, harus disadari oleh teman-teman juga bahwa Jackmania itu besar, tapi ya itu, ini berkaitan dengan apa yang tadi kita obrolin sebelumnya, bahwa ternyata tidak sebesar ini loh Jackmania tuh gitu loh. Paling sederhananya gini, Masa? contoh gini deh gue tanya gini. JIS itu kapasitasnya anggaplah kalau tier 1-2 tuh 40.000. Iya. Ya, atau 35.000 lah. Tapi kita main di kandang di JIS itu 4 pertandingan, itu paling maksimal 1 pertandingan 28.000. Oke. Oke, sederhananya gini. Rico Lubis. Jumlah penduduk di Jakarta ada 7 juta jiwa. Iya. Ya kan? Iya. Berapa persen sih yang nonton Persija main di kandang? Iya. Gue ngerasa bersalah nih lo. Lah, ya kan, bener nggak? Bener, sedikit. Bener nggak? Tidak sebanyak itu. Tidak sebanyak itu. Ada 2%-nya? Tidak ada bahkan. Nggak ada kan? Iya. Ya itu berarti besar, tapi ternyata tidak sebesar itu. Beda soal kalau misalkan 1% aja penduduk DKI Jakarta itu nonton Persija main ketika main di kandang. Sebagai bagian dari gateway mereka stres, mereka jadi hiburan nonton bola. 1% dari 7 juta gitu loh. Itu udah tiket susah nyarinya pasti. Ternyata ya. Iya kan? Ternyata gitu ya. 30.000 kan sampai 1%, nggak sampai. Kapasitas GBK aja 80.000, itu cuma sekian persennya dari jumlah penduduk Jakarta. Jadi itu fakta yang harus kita sampaikan. Jumlah ini constantly memang sama apa justru cenderung menurun? Fluktuatif, tergantung fluktuatif. prestasi. Oke. Baik lagi sepak bola itu adalah tontonan. Yang ditonton menarik apa enggak? Kalau yang ditonton menarik, banyak pemain bintang, banyak yang nonton. Iya. Kalau lagi menang-menangan terus, banyak yang nonton. Iya. Lawannya Persib Bandung, banyak yang nonton. Lawannya Iya. Persebaya, banyak yang nonton. Lawannya tim biasa yang kurang menarik, misalkan bukan high risk match gitu, misalkan lawan Biak, lawan Semen Padang segala macam, ya yang nonton dikit. Iya. Nah tapi kan itu bahwa belum menjadi part of life sepak bola. Betul. Harusnya kan sepak bola itu menjadi bagian hidup kita ketika contohnya Spurs tuh kapan juara sih kok? Tapi itu stadion, tapi stadion penuh terus. Setuju. West Ham, Millwall, stadion penuh terus. Betul. Karena mereka semua itu menganggap sepak bola itu bagian dari hidupnya mereka. Itu setuju. Mereka tuh hidup ibaratnya maaf nih ya, kalau orang kita kan muslim kan hidup itu cuma nunggu dari satu waktu sholat ke sholat berikutnya. Iya. Bagi mereka hidup itu cuma nunggu dari satu weekend ke weekend berikutnya. Untuk nonton bola. Untuk nonton bola, mau UWD mau home gitu loh. Iya. Sambil ngisi itu mereka kerja, mereka ibadah, mereka mabuk apa segala macam Iya, gitu. di bar kan. ya. Iya di bar, tapi ya habis itu wah minggu depan bola lagi nih, main di mana nih? Oke, kita siap, kita kerja segala macam berangkat. Udah tujuannya seperti itu. Di sini belum. Jadi dengan animo timnas yang luar biasa aja sebenarnya itu belum seberapa ya. Timnas beda. Timnas beda ya. Timnas beda soal. Kalau timnas kita udah ngomongnya bukan cuma skup Jakarta, tapi Indonesia. Tapi beda kayak gini. Timnas hari ini paling gampang gini. Gue nggak tahu ya Bang Sadat tuh apakah mau nge-expose. Apakah Bang Sadat Expo itu apakah mau nge-expose. Berapa sih baju player issue yang udah kejual sampai detik ini? Itu kan jadi barometer paling sederhana kan. Ya kan? Oke, jadi berapa banyak sih baju timnas yang udah kejual sampai detik ini? Itu bisa kita lihat apakah memang berapa banyak yang sebenarnya mencintai timnas sepak bola di Indonesia ini. Oh enggak, tapi baju bajakannya laku ya. Kita jangan tahu, dihitung. bukan nggak usah dihitung baju bajakan. Baju bajakan itu kelasnya mungkin DE. Tapi yang ABC ini kita lihat, kenapa? Karena kalau yang ABC-nya ini udah kegambar jumlahnya berapa, pasti yang DE-nya pasti akan tinggal hitung 2 kali lipatnya atau 3 kali lipatnya dari ABC aja sebetulnya. Oke, Kan gitu. Iya. Ya kan, kayak orang gini deh, kalau misalnya dulu ya maksud gue ngeliatnya gini, dulu kita kalau mau nonton bola tuh kan kayak takut apa segala macam, nonton timnas lah ya takut apa segala macam agak rusuh. Tapi sekarang kan semenjak ada artis-artis nonton segala macam, akhirnya yang CDE kan mau ngikut, akhirnya jadi berebutan. Nah sekarang kan efeknya Pak, tiket jadi mahal. Betul. Tiket timnas paling murah 300 ribu, paling mahal 1,6, 1,6. Itu kan jadi sortir sendiri gitu. Iya. Nah tapi sementara yang berebutan tetap banyak. Jadi gue melihatnya ya banyak lah cara untuk melihat jumlah fans. Tapi yang jelas sepak bola tuh memang belum sekawin itu di kita. Oh, menarik. Itu perspektif berbeda tuh. Oh belum sekawin itu ternyata. Belum sekawin ya? itu sama kita. Oke. Cuma lu bicara Jackmania tadi, kita nggak nyampe 2% loh. Gue sebagai orang awam, kalian tetap sebuah kelompok yang sangat diperhitungkan apabila ada calon pemimpin Jakarta. Ya pasti. Kalian macam-macam dengan Jackmania, Zam. Kemarin bertepatan dengan ulang tahun lagi. Di saat diumumkan ya. Ya kita tidak ke topik itu. Kita kembali ke perkembangan sepak bola
Indonesia secara keseluruhan semenjak era Pak Erick Thohir? Bagus. Top. Udah gue bilang top. Bukannya Apa yang gue gimana signifikan ya? Karena dia nyiptain produk. Nah ini menarik. Timnas tuh produk kan. Produk betul. Ya kan? Sekarang gini kayak begini. lo anggaplah lo manajer band kok. Iya. Lo mau band lo terkenal. Lo kan mesti ngisi dengan apa sih pemain bandnya siapa-siapa aja kan. Betul. Anggota band siapa aja. Nah kan sekarang Pak Erick melakukan itu. Udah marketing aja udah beneran. Oh gue mau tim gue bagus mesti ABC narik segala macam gitu loh. Ya ketika misalkan ada drama-drama masalah Sintayong dan lainnya itu hal lain ya. Tapi maksud gue konsepnya membuat timnas sebagai sebuah produk ini tepat menurut gue. Dan jadi So far works ya? Banget. Kita ada di posisi sekarang kalau bukan karena pemain diaspora emang bisa. Belum tentu. Ya maaf nih mas gue. Gue kalau kemarin Sintayong bikin timnas kita ada di posisi sekarang. Dengan semua pemainnya dari Liga 1. Oh gue kan fight abis-abisan ngebelain Sintayong. Tapi kalau tanpa J. Injes ya. Tanpa Orat Mangun. Tanpa yang lain-lain ya oke lah. Ya maksud gue ya udahlah gitu maksud gue gitu loh. Tanpa gue Rafael Strike gitu kan. Sedap. Gitu. Jadi maksud gue ya udah gitu loh. Memang situasinya kan begitu. Nah PSSI ini sekarang membuat produk di timnas. Memang liganya agak ditinggalkan. Tapi kan balik lagi telur ayam kok. Bener, orang tuh ngeliat apa dulu sih? Ngeliat timnasnya dulu apa ngeliat liganya dulu? Argentina emang liganya bagus? Nggak tahu juga kan? Nggak tahu juga ya, sih. sering rusuh juga apa segala macam. Iya, River Plate. Tapi timnasnya bagus. Ya udah. Juara dunia. Ya, kita nggak ada. Makanya pilihan sih. Saat ini Pak Erick memilih pilihan untuk membereskan timnas dulu, baru itu liga ya kita gue hargain dan sejauh ini so far works banget, nggak ada masalah. Kalau buat ngomong liga baru gue banyak protes, khususnya larangan supporter away itu pasti gue protes lah dan lain-lain. Tapi ya untuk masalah timnas ya Pak Erick berhasil. Pak Erick berhasil ya, gue akuin. Walaupun ada pertanyaan di beberapa teman-teman, ini kan perjudiannya dengan dua tanda kutip adalah World Cup. 2026 nih, World Cup. Nah ini semua yang didesain dalam 3-4 tahun terakhir, diaspora, kan instan. Kalau nggak lolos, itu menurut gua akan ada sisi gambling dari sisi, gagal nih. Ini mau ngomong bola ya berarti ya? Iya. Kalau dibilang mau ya mau lah. Mumpung ada kesempatan kenapa nggak diambil? Jadi lu nothing tulus nih ya? Nothing tulus gue karena gini, gue berangkat ke Australia karena memang gini, ketika lolos ke 16 besar Piala Asia lawan Australia kita kemarin di Qatar, gue langsung berangkat. H-2 gue langsung berangkat. Gue langsung beli tiket tuh juga, gue bilang izin sama bini gue. Bodo amat bini gue ngambek, gue berangkat udah jeder. Gue berangkat seadanya, gue berangkat ke Qatar kenapa? Karena itu gue belum tentu bisa ngulangin lagi. Betul. Ya kan waktu nggak bisa gue beli. Jadi ya udah, gue nonton Indonesia lawan Australia di Qatar, nonton emang khusus untuk nonton dan itu 16 besar Piala Asia kalau nggak salah, apa 8 besar Piala Asia gitu. Udah nonton, udah selesai. Australia, ya karena memang kapan lagi Indonesia lawan Australia itu mau menuju tiket Piala Dunia gitu loh. Iya. Kita kan beda level soalnya, beda kelasnya beda gitu loh. Iya. Cukup jauh malah sebenarnya. Cukup jauh dan Jepang gue juga berangkat ke Jepang gitu loh. Gue udah beli tiket sama ngajak anak gue karena bukan selain liburan juga karena memang ya mau nonton juga. Kapan lagi Indonesia lawan Jepang gitu loh. Iya. Karena ada momen yang belum tentu bisa keulang. Kalau amin 3 tahun lagi keulang untuk Piala Dunia 2030 ya amin gitu loh. Amin, iya. Tapi kan sengaja gue ambil dulu kesempatan sekarang. Namanya umur kan gak ada yang tahu kok bahwa nothing tulus hari ini. Mumpung ada kesempatannya kita ambil. Tapi kalau memang enggak kesampaian ya udah. Memang ini memang jalan yang harus kita raih. Dan gue berharap kita juara Asia Tenggara dulu. AFF juaranya dulu. 4 kali deh. Berturut-turut dang dong gitu. Iya. Baru kita ngomong Piala Asia. Semifinal deh Piala Asia. 2 kali berturut-turut. Dang dong. Baru kita ngomong Piala Dunia. Kan masalah sport itu kan masalah kepantasan. Bukan hoki-hokian gitu kan. Betul. Iya bahaya deh. Bener. Nah lo bilang AFF. Nah gue kemarin melihat. Gue tidak baca berita dengan detail juga ya. Tapi gue sempat mikir gini, ini kan diaspora diambil dari Eropa sebagian besar, izin dengan klubnya kan. Jadi gue sempat mikir, kayaknya kalau AFF belum tentu diizinin deh. Iya memang. Nah, ya memang harus begitu. AFF tuh waktunya di pemain-pemain lokal. Dan ketika nggak bisa ngapa-ngapain, ya berarti kan level kita masih di situ. Berarti si produknya Pak Erick yang diaspora senior pasti. 80% ini senior ya? Karena kan yang dihitung kan senior pasti. Semuanya dihitung pasti senior. Oke, si tim senior ini kalau World Cup gagal mereka akan berlaga lagi?
Ya lagi-lagi di Piala Asia, gitu, ya. Itu full tim senior Full lagi tim ya? Senior, gitu. Oke, waktu udah berbeda juga tapi Beda pasti. Tapi ya maksud gue ya harus dijaga dan gue berharapnya ya, nggak tahu nih, gue agak aneh mungkin ya dianggap ya. Gue berharapnya sih pemain diaspora itu, let's say 2-3 tahun lagi mereka main di Indonesia lah. Iya, gue juga mikir gitu. Ngasih influence yang bagus aja ke teman-teman kita, atlet-atlet kita gitu loh. Betul. Ya gue berharapnya ya. Lah lu udah 3 tahun lagi, sorry karir kalian masih bagus di luar segala macam, sorry tapi oke lah. Lu Indonesia lu kasih influence. Ini PR lu juga kok untuk bikin teman-teman yang ada di Indonesia nih terinfluence dengan bagus gitu loh. Iya. Berarti kayak misalnya teman-teman yang sudah dulu berarti kan produknya sama seperti Lily Pali, bener? Iya. Lily Pali, iya betul. Iya kan? Dia diaspora dan akhirnya main di sini kan? Iya. Cuma memang secara quality mungkin Lily tidak Pali masuk. sama Bahdim. Irfan Bahdim. Oh, Bahdim yang 2011 tuh. Iya, dulu kan ada Irfan Bahdim. Zamannya Christian Gonzalez. Iya benar. Kalau Christian Gonzalez kan bedanya dia naturalisasi karena dia menikah sama orang Indonesia kan. Iya. Kalau Bahdim kan ada keturunan memang. Nah, maksud gue ya karena mereka udah main di luar duluan segala macam berarti kan secara mindset mereka beda lah ya. Iya. Mereka udah ketanam di situ. Nah, gimana caranya mereka memberikan sumbangsi yang baik untuk pemain-pemain lokal kita. Iya. Ya dari itu kalau gue segoblok-gobloknya gue caranya adalah ya lo main di Indonesia lah 3 tahun 4 tahun lagi lah. Gitu, sambil lo pensiun lo bisa happy di Bali tiduran apa segala macam gitu ya maksudnya ya kan lawan bule juga gitu. Benar. Nikmatin aja Indonesia gitu loh. Pasti lo lebih jadi raja di sini nih. Banget, Di pada raja Eropa lagi. ya, Kemana-mana iklan ditraktir. banyak. Sama dipanggil bos, Iya, bos begitu kan. Follower nambah. Iya, follower minimal gitu kan. Bener. Lewat mana? Bos gitu. Minimal pasti kalau misalnya masakan restoran minumnya nggak usah dibayar, kalau nggak ditambahin. Nih dari caters kita gitu. Iya gitu benar. kan. Kalau di Eropa bang? Eropa nggak ada kepake. Lau sokap gitu Lau kan. sokap Kalau di gitu sini ya. kan ya minimal foto dulu tapi habis itu kan dikasih dessertnya ditambahin. Iya. Ini komplimen ya lah gitu aja udah. Benar. Iya. Oke, itu timnas. Kita balik ke liga. Ya. Liga. Itu kan juga tanggung jawab dari Pak Erik harusnya dong. Iya banget. Secara PSSI banget, kan. Banget Kan. Nah untuk part ini apa perubahan dari Pak Erik yang VAR. menurut lo VAR? Udah itu VAR paling konkret lah. Walaupun memang ya oke lah VAR paling konkret tapi gue nggak tahu lah ya kenapa masih ada kejadian-kejadian. Tapi di Liga 1 sih harusnya udah gak ada masalah kejadian sama supporter ya. Maksudnya yang berkaitan sama hasil pertandingan tuh masih oke. Cuma memang ya ada beberapa hal yang masih didebatin tapi ya di luar negeri juga masih banyak yang didebatin lah ya kalau masalah VAR itu. Tapi so far untuk Liga 1 VAR itu yang paling progresif. Tapi yang hal-hal lainnya ya kayak ya kalau gue dari sisi supporter sih masih menyayangkan tidak adanya mitigasi antara klub dengan fans untuk musim depan mengenai larangan supporter away. Mas gue gini loh, kan harusnya kalau memang musim depan udah ada supporter away, ya kita mitigasi lah, kita belajar lah gimana caranya ngatur supporter away bisa jalan, bisa berangkat dari kandangnya ke tandangnya itu dengan aman, nyaman dan selamat gitu loh. Iya. Sistemnya seperti apa, segala macam itu harus diaturin. Nah sampai detik ini belum. Itu juga menyayangkan. Tapi mereka buka pintu untuk diskusi gak? Enggak tuh. Enggak. Kayak apa ya? Kayaknya sibuk masing-masing ya. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin supporter masih agak dipikirin nanti. Tapi ya gak apa-apa lah maksud gue. Yang jelas tahun depan harusnya sudah tidak ada larangan supporter away. Jadi kita fight untuk itu. Oke. Nah Diki ini memang belakangan juga turun ke lapangan dan lain-lain. Termasuk kemarin ada insiden kecil di saat yang fans pakai baju Persib itu loh. Nah itu miskom ya sebetulnya. Itu gimana Dik cerita Dik? Yang di stasiun ya? Yang di stasiun. Coba dijelasin ke teman-teman. Gitu. Ya sedap. Jadi beliau itu adalah namanya Kang Iwan. Kang Iwan. Asalnya dari Cilengsi. Iya asalnya dari Cilengsi. Oke. Kurang lebih daerah Cilengsi lah. Beliau ini tunawicara. Oke. Ya. Beliau ini diasumsikan ingin nonton bola di Jakarta. Oke. Sama 3 orang temannya. Oke. Tapi beliau pakai baju Persib. Oke. Di pertandingan Persija lawan Persib. Oke. Menurut lo aneh gak? Ya aneh. Ya udah itu sampai situ aja. Kebayang nggak kalau orang itu kalau Kang Iwan itu sampai ke stasiun Bekasi? Apa yang terjadi? Iya. Ya udah itu aja. Iya. Sampai situ aja. Oke. Cuma tapi sudah berakhir. Ya sudah enggak. Kang Iwan katanya melaporkan ke kepolisian. Iya. Ya nggak apa-apa, kita pun Jackmania pun siap untuk siap untuk kooperatif lah kalau dimintain keterangan apapun segala macam. Cuma yang jelas memang
berdasarkan analisa kita dan berdasarkan investasi kita bahwa yang kita temukan adalah Kang Iwan itu memang mau ke Jakarta mau nonton bola Persija Persib. Beliau juga disampaikan katanya tidak mengerti tentang rivalitas segala macam, tapi beliau bertiga atau berdua kalau nggak salah sama temannya. Ya seharusnya kalau gue jadi temennya kan sih gue larang Kang Iwan pakai baju mengingatkan Persib. lah. Iya. Kalau jadi temannya. Iya. Makanya gue bilang itu aneh apa enggak gitu. Oh, iya. Gitu. Selain Persija Persib, rivalitas kemana lagi yang cukup panas Di Indonesia? di Indonesia? Iya Persebaya Arema pasti panas. Pasti panas tuh ya. Banyak. Dan kalau Solo, Semarang, Jogja itu udah adem banget sih sekarang. Udah berkurang jauh. Kayak cuma Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang kayaknya. Oke. Itu aja sih. Kalau daerah-daerah kecil ada kayak ya daerah kota-kota kecil kayak ada lah ya Jawa Tengah itu ada, tapi enggak Liga 2. Ya Liga 2 tuh ada. Iya, Liga 2 Cuma ya. enggak sebesar yang Liga 1. Fans Persija apa yang menurut lo secara experience cukup gila? Kayak tadi lo bilang, gue izin sama bini gue bodo amat. Oh iya banyak. Nonton. Banyak banget. Kayak kita pernah diskusi ini Dik, Abi Irland. Oh iya. Di saat ngelahirin. Iya, di saat itu sedang sedikit berselisih dengan Bambang Pamungkas. Iya. Terus lo bilang kan, ini dulu Abi Irland 3 lahiran anaknya nonton Persija jujur. Iya. Dia nggak. Anaknya lahir nonton Persija. Nggak nemenin. Itu Oh, wow sih. Kalau itu banyak, ini makanya gini. Kalau yang gila-gila begitu banyak banget kok. Maksudnya banyak lah yang sampai tatonya Persija. Iya. Sampai cerai karena Persija. Ada tuh. Ada banget. Karena nggak pernah. Ada banget. Ada Oke. banget karena nonton bola mulu kerjanya. Nggak pernah Iya. kerja segala macam, diocehin sama bininya. Jadi lo tahu sendiri lah. Oke. Tiba-tiba dilempar baju segala macam. Tuh banyak cerita-cerita hal seperti itu. Dan ada yang nikahannya harus ditunda karena pas Persija tanding lawan Persib. Ngerti nggak lo? Oke. Gitu loh, kayak gitu. Itu kejadian tuh ya? Kejadian banyak gitu. Ada hal kayak begitu. Ada yang kalau dipecat dari kerjaan standar lah ya, dikeluarin dari sekolah standar segala macam. ya. Cuma terlepas dari itu bahwa fanatisme memang seperti itu. Fanatisme Indonesia untuk memang seperti itu. Tapi ya sebenarnya kecil jumlahnya. Gue berharapnya ada ribuan orang yang seperti itu. Wow. Berharapnya bukan sialnya ya. Bukan dapat sialnya lo cerai sama bini lo apa segala macam atau dipecat ya enggak, tapi rasa fanatisme yang besar. Karena gue ngeliat gini, militansi dan loyalitas itu kita hitung bukan dari kita teriak-teriak di tribun sih, tapi seberapa sering kita nemenin Persija main sih. Ikutin kemana aja. Bagi gue sih itu ya loyalitas dan militansi. Dan ketika Persija ngeluarin baju, beli. Ngeluarin sendal, dia beli. Mau ngutang, ngurusan kumahan kayak lah ya. Iya, mau apa ya beli. Yang penting sesuatu yang dikeluarkan sama Persija dia beli gitu. Nah, menurut gue seperti itu. Dan saat ini yang perlu diperbanyak lagi. Karena balik lagi tadi gue bilang, jumlahnya kelihatannya memang besar. Sebenarnya kita nggak terlalu besar-besar banget. Cuma kita banyak, walaupun kita nggak banyak banget, tapi kita bawel kali ya. Bawel kita. Ya, bawel kali ya. Jadi dikit Jadi berisik di bawah nih. Kan sama fans K-pop. Iya, Loh, bedanya apa sih Jackmania sama fans K-pop coba? Iya betul ya. Iya kan? Ada satu boy band yang kerja sama restoran siap saji, antrinya sampai parah-parahan. Betul. Ya kan itu mau ngejar apaan doang, mainan doang sih. Iya, merch-nya. Iya, merch-nya doang kan bedanya apa sama fans bola? Iya. Lu ngapain sih lu bela-belain ke sana nonton segala macam? Ya karena memang kita nggak bisa jawab karena memang ketika kita melakukan itu kita merasa kepuasan batin kita terpenuhi, kebutuhan emosional kita terpenuhi. Iya. Karena ya kita ada ikatan. Nah, itulah yang ada di Jakarta sekarang. Betul. Dan fakta menariknya adalah kita di saat obrolan di awal tadi ternyata ini cenderung masih sedikit ya jumlahnya. Iya betul. Makanya sih. kalau paling gampang kan kita nambah number saja. Kita misalnya di sini ada 8 orang, ada 9 orang. Coba yang pernah nonton Persija siapa? Enggak, belum tentu pasti kan? Gua udah gara-gara dia juga. Iya, jangan coba. Padahal sederhananya bahwa gini. Coba ngomong New Yorkers pasti nonton Yankees, New York Knicks. Iya, pasti nonton. Pasti jadi to-do list mereka kalau lo menjadi New Yorkers gitu, lo mesti gue mesti ke Broadway, ke Central Park, gue nonton basket, nonton baseball, selesai. Betul. Itu juga yang dicita-citakan sama Diki. Itu. Kita sempat ngobrol beberapa tahun lalu. Iya. Sama tuh bulan puasa juga. New Yorkers lah. Diki tuh mau Jakartans, New Yorkers ya. Di kemudian hari tuh turis ke sini nonton bola. Lo party di mana lo misalkan let's say gini, lo party ke Ambiar gitu ya. Iya. Ibaratnya lo makan di Sabang, terus lo nonton bola gitu loh. Ya udah bagian dari to-do list lo jadi Jakartan saja. Lifestyle karena kan coba kalau ngomongin alam Jakarta kalah sama Bali. Iya. Kalah sama yang lain-lainnya. Tapi kalau civilization kan ya oke banget bos, maksud gue. Betul. Ya itu yang harus kita jaga dan harus kita create gitu. Jadi
gimana caranya biar kayak PSG aja. Gitu loh. Waktu- Jadi kalau nanti foto perkenalan pemain, backgroundnya Monas. Kan kalau PSG kan Evel Iya. pasti. Iya kan? Nah kita udah pernah belum? Belum. Nah kok lu gak Lah ngusulin iya, Dik? makanya kan mau kita create gimana Oke, caranya biar, oke. Agus biar siap Monas dukung tuh tuh. jadi simbol gitu. Jadi Agus semua siap yang dukung. berkaitan sama kota Jakarta, perkenalan pemain. Misalkan gua nggak tahu Pelita Jaya ataupun Satria Muda, semuanya backgroundnya harus Monas dong. Represent of Jakartanya itu. Keren. Masuk Persija gitu. Bener-bener. Nah itu belum ya menarik. Belum, kan Menarik. sederhana banget itu padahal. Iya, iya, Nah, foto iya. doang background tapi kita nggak kepikiran. Jadi walaupun masih perlu waktu, kita mulai nih ya. Mulai loh. Jadi warga Jakarta punya, oh iya relate ya. Yes, Ini betul. juga represent dan lain-lain. Iya. Dan kalau itu sudah terjadi, industrinya jadi makin hidup, merch-nya makin hidup. Betul. Bener nggak? Betul. Prestasinya juga, wah gue yang nonton banyak Kan nih patokannya gampang kok masuk gini. Lo bilang MU gede karena apa? fansnya. Karena fansnya di Indonesia banyak yang beli jersinya kan. Betul. Ya udah itu aja. Lo kalau jersey Persija belum banyak yang make. Yang tadi lo bilang, kalau belum banyak lo ngeliat di Jakarta orang yang pakai klub baju jersey Persija, ya berarti belum gede. Itu kita compare sama Filipina tadi Iya, tuh. bilang ngomongin Filipin. Gitu Betul. aja. Gitu. Betul, dan itu so far hanya gateway ya, bener sih. Itu doang, Iya, udah. karena mereka perlu hiburan Iya. apa. Belum jadi part of life-nya, belum jadi passion-nya bener gitu. Oke. Loncat sedikit topik nih. Kemarin sih yang ditanya banyak gue liat di TikTok Koci nih, tapi gue mau tahu dari versi lu. Apa? Kita bahas selera lu di sepak bola internasional. Eh. Anjret. Sebutkan 11 pemain dari kiper sampai striker. Bek kiri, bek kanan. Internasional? Itu sepanjang masa. Harus banyak masa. Kiper dulu. Peter Cech lah. Peter Cech. Anda anggap remeh saya ujar Buffon. Oh, gue enggak. Oh enggak, oke. Gue Peter Cech. Buffon, oke Buffon. Benar. Gue Peter Cech. Jadi yang punya batik Juve maaf dulu. Oh sorry. Iya. Peter Cech ini, oke. Peter Cech gue. Yang pakai helm. Oke, helm. Mau ngebut. Peter Cech oke. Ya Peter Cech. Bek kiri. Bek kiri. Gue gak tau lo pasti harus tahu sih. Graham Saux. Wah gak tau gue. Pemain Chelsea. Ada. Graham Saux bagus. Dia Chelsea jujur. Karena gue Chelsea. sih. Jujur. Oke, oke. Lagi-lagi Iya. nengok belakang nih. Maldini. What about me? Maldini enggak. Maldini udah amat. Enggak suka. enggak. Graham Saux oke. Oke. Bek tengahnya. Bek tengah? Bek tengah Rio Ferdinand. Lu bukan Ashley Cole ya? Enggak dong enggak. Graham Saux. Rio tengahnya Rio Ferdinand. Ferdinand oke. Sama Nesta sih. Nesta oke. Nesta gue. Kanan. Kanan gue. Bek kanan Cafu. Cafu Itu juga. best. Brazil, Cafu itu Brazil. best. Overlapping paling oke bagus. Cafu. 2002 Ya, di World tengahnya Cup. ya, tengahnya CM gue pakai CM-nya 2. CM-nya 3. Kayaknya Itu 3. Pirlo, Lampard sama Zidane. Dia ada Chelsea-nya pasti jujur. Pasti dong. Enggak, kami Lampard emang best. Lampard best. Coba pemain tengah Inggris selain Steven ya. Kalau Gerrard, Liverpool ngomong Lampard. Gerrard sih. Iya. Pasti lo ngomong Gerrard sih, Iya bisa sih. sih. Tapi Lampard lah. Lampard oke. Lampard tuh mas gue gimana Lampard tuh jadi penyeimbang bener-bener lah gitu. Nah Zidane berarti Zidane di depannya dong. Di Jadi depannya Lampard, ya. Gerrard, ya kan? Iya. CM depannya Zidane. Iya, oke. Yang ngeceng-ngeceng. Depannya lagi 3 kan? 3. Ini dia nih. Nah, di kanan gue jelas Cristiano Ronaldo. Terima kasih Dik. Gue emang tidak ragu sama selera lu. Iya lah. Dia adalah orang yang tepat untuk menjadi Kemenpora menurut gue. Iya. Cristiano Ronaldo. Di kanan gue Thank you. Best lah. Thank you. Iya. Best lah. Di kiri gue Lionel Messi. Oke, adil nggak apa-apa adil. Adil. Memang terbaik. Memang paling terbaik. Paling terbaik. Dan di depan gue Zlatan Ibrahimovic. Karena tembok. Oke. Kalau pola main lo di depan ada Ibra, Messi sama Ronaldo, si Ibra cukup jadi tembok aja. Iya sih. Dia pegang bola, tep si Messi passing, kirim dikit, tep nendang masuk. Ronaldo tep kirim dikit, tep nendang masuk. Itu begitu ya tembok aja. Nah, Terus kalau main kanan kiri, wah Ibra udah main kanannya, bung gitu. Udah. Terus ada yang nyolek lo di belakang. Bagaimana dengan saya, Luis Nazario da Lima, Brazil, Oh, Ronaldo. beda. Beda ya? Ronaldo itu gini. Gue nggak tahu apakah Ronaldo itu di era sekarang tuh Masih bisa dibutuhkan. adjust ya? Iya. Dibutuhkan. Karena dia memang yang skillful tuh banget. Dan dia memang gini, lo perhatiin gol-golnya Ronaldo yang dari open play bener ada berapa banyak dibandingin yang dia dari counter attack. Iya betul. Itu kemarin dibahas sebenarnya kalau dari sisi style permainan sekarang, bahkan Luis Suarez tuh lebih Bisa, karena bisa dia- efektif iya, dibanding. iya. Iya betul. Gitu. Jadi karena gini, menurut gue Ibra itu gini, tergantung ya kebutuhannya. Kanan kiri lo siapa gitu. Iya. Kalau kanan kiri lo ya kanan kiri lo striker juga gitu, misalnya kanan kiri lo ada
siapa Christian Bobo Fieri gitu loh, Wah, gitu loh. iya. Ya kan? Inter ya. kan? Atau siapa gitu loh. Ivan Zamorano. Ivan Zamorano atau Inzaghi gitu. Ya lo nggak butuh Ibra di depan. Lo butuh yang penyuplai, lo justru butuh banyakin yang penyuplai mereka gitu kalau hitung-hitungan bola. Kalau gue tetap Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi adalah dua terbaik, tapi bukan target man terbaik. Oke. Udah itu aja. Gue kalau jadi pelatih musuhnya tuh dengan tim seperti ini, gue akan gini tuh di locker. Guys, kita udah pasti kalah. Jadi golnya tar dulu lah. Kalau bisa beri 30, sama kalau mau foto bilang saya juga mau foto sama pemain-pemain itu. Itu sih udah pasti tahu diri lah. Kalau kenapa Graham Sox tuh karena gini. Nah itu menarik. Karena gue Alasannya subjektif apa banget. tuh? Karena gue subjektif banget. Gue gak bisa objektif karena Graham Sox tuh salah satu idola gue ketika gue suka Chelsea dulu pertama tahun 97-98. Itu jadi salah satu itu. Kenapa Peter Cech? Karena ya menurut gue Peter Cech tuh ya pahlawan Chelsea aja. Jadi di kepala gue ketika kiper bagus sudah di kepala langsung Peter Cech udah. Tapi kalau dibandingin sama yang lain mungkin banyak yang lebih bagus. Tapi ya Peter Cech nomor 1 lah. Kalau Rio Ferdinand ya keren kan. Maksud gue back keren aja Manesta gitu loh. Gini kalau berarti mereka di atas Ramos ya? Ya jauh lah. Waduh jago. Kalau menurut gue Ramos tuh lawannya siapa? Cannavaro. Model-modelan itu. Iya sih. Fabio Cannavaro benar. Pelatihnya siapa? Pelatihnya? Ya, siapa manajer yang bisa handle tim bertabur bintang itu? Menurut gue pelatih, kalau internasional pelatihnya gue tuh suka sama itu loh. Si siapa? Belanda, Gus Hiddink loh. Gus Hiddink ya? Nggak tahu, keren aja menurut gue. Keren gitu. Secara karakter keren gitu loh. Dua deh pilihannya, dua. Gus Hiddink atau Sven-Goran Eriksson. Karena namanya cuy. Namanya tuh buat jadi pelatih itu lucu banget. Sven-Goran Eriksson tuh lucu gitu. Ya, almarhum. Inggris ya? Kita doain ya. Biar dia dilancarkan dia. Doain orang gak ada salahnya. Bener gak ada salahnya. Server gak ada salahnya. Bener. Dik. Yes. Planning teman-teman Jakmania di tahun ini ada agenda menarik apa? Karena kan beberapa tahun lalu ada festival musik dan lain-lain. Tahun ini ada apa? Kalau tahun ini justru kalau masalah kegiatan teknis ya. Dia nggak terlalu prinsip ya. Justru yang harus dipikirin adalah memastikan Persija aman sih di Jakarta. Kan Pak Gubernur bilang Jakarta harus lebih Persija. Jadi tugas kita adalah menjaga biar pesan itu sampai dan terlaksana. Jadi sampai 5 tahun ke depan harusnya Persija aman di Jakarta. Amin. Itu dulu. Ya karena beberapa tahun kemarin kita mau home aja. Susah ya. Tapi lapangan JIS, sorry nih. Emang bener banyak kendala kayak banyak gitu ya. Lu udah pernah kerja belum sih? Belum. Udah pernah. Udah pernah. Ya gimana? Iya susah. Ya udah itu. Susah itu. Mas gue gini kok. Parkiran ya. Konser beda sama bola kok. Kalau konser kan pulang-pulang seneng aja. Lo nonton Bruno Mars, nonton Maroon 5 ya seneng-seneng aja gitu loh. Lo keluar 3 jam 4 jam gak ada masalah. Nonton bola, misalkan hasilnya seri, Persija lawan Persib 1-1. Apa gak semaneng loh keluar kayak begitu. Yang ada pukul-pukulan kita di pintu keluar. Bener. Itu waktu aja. itu gua World Cup Under 17 ya? Iya. Yang gantinya Under 20 kan jadi Under 17 bener. Yang Mali sampai ke final kan? Nonton di situ ya di JIS ya? Gue semifinalnya iya. Iya jadi itu gue waktu itu gue lagi interview Panas gak? Ya. Panas ya? Udaranya kayaknya kurang. Iya benar. Ya banyak hal yang harus diperbaiki lah. Oke. Tapi lo kalau boleh memilih ya tetap GBK lah ya. Gini, kalau untuk pertandingan bola ya JIS lebih oke. Tapi untuk best stadium dan kalau milih kenyamanan ya GBK lah. Karena aksesnya banyak. Pintunya banyak. Aksesnya banyak ya? Iya lo masuk dari mana bisa gitu. Betul, dari Sudirman. Albina, dari mana segala macam bisa. FX masuk. Gitu. Ya gue berharap sih segera selesai banyak masalah di Jakarta. Yang penting tuh adalah gini. Pengkawinan antara Persija, Jakmania, Pemprov. Kenapa? Karena Pemprov ini punya tanggung jawab untuk ngebahagiain Jakmania. Jakmania adalah bagian dari masyarakat Jakarta yang perlu dibahagiakan. Cara membahagiakan Jakmania apa sih? Bikin Persija juara. Iya. Kalau Persija juara, kan Persija ini simbol dari Jakarta, simbol dari Pemprov. Kalau Persija juara, yang senang tuh bukan cuma Jakmania, Pemprovnya juga ikut kebawa wangi segala macam. Terbukti kan 2018 kita juara, Pak Gubernur saat itu Pak Anies kan sangat dilulukan sekali. Dan akhirnya bisa sampai sekarang gitu loh. Jadi menurut gue 3 hubungan ini harus terus terkoneksi dengan baik. Gimana caranya? Biar ini jadi program yang bagus. Kan Pak Gub sering bilang bahwa dia mau yang jadi bintang iklannya Pemda tuh pemain-pemain Persija memang harus begitu gitu loh. Misalkan let's say
Bambang Pamungkas mukanya ada di Transjakarta bilang selamat Hari Raya Idul Fitri segala macam, itu kan lucu gitu. Iya betul. Jadi simbol lah gini, karena salah satunya cara untuk menyatukan warga Jakarta adalah dengan sepak bola. Nah, sepak bola hari ini ya Persija. Jadi ya Pemda punya tanggung jawab yang besar untuk itu dan kita akan bekerja untuk itu berjalan dengan baik. Jadi doain aja teman-teman Jackmania khususnya bahwa insya Allah 5 tahun ke depan Persija dan Jackmania dan Pemda ini akan lebih bagus lagi kolaborasinya sehingga lebih banyak yang bisa dikerjain karena kita merasa bahwa pemuda ini adalah kunci buat ngapa-ngapain dan nyatu tawuran tuh bisa cuma dengan ngomong gua anak dejek lu juga anak dejek, selesai. Bayangin tuh. Jadi buat teman-teman Wancoy di Manggarai. Gua Manggarai juga. Oh dia benar. Manggarai. Kemarin sahabat kita yang meninggal. Innalillahi. Adik yang Kika ya. punya ada kunci. Iya. Yang punya studio itu Punya studio apa? Dia punya studio band kan dia tuh di situ bertahun-tahun yang depan rental PS tuh. Yang di mana sih? Pokoknya Minangkabau ya? Iya Minangkabau. Yang geger. Geger kan itu nyokapnya. Oh, itu nyokapnya Ade. Itu masih saudara, cuy, gue malah pada denger malah. Itu saudara gue. Oh, masih saudara lu berarti. Itu telek dari tukang parkir, napi, atlet semua ngelayat semua tuh. Itu ya itu solid lah. Nah, itu Manggarai memang identik bulan puasa sering tawuran. Iya, benar. Kalau sekarang lagi ramai di daerah Jakarta Timur ya. Daerah Jakarta Timur lagi ramai tawuran segala macam. Ya cuma baik lagi bahwa udahlah, maksud gue mendingan energi kita nih buat apa ya, buat bikin Persija keren aja karena gue kan semua pasti mau loh untuk Persija keren gitu. Setuju. Oke, jadi Dik per kita syuting ini mungkin entah besoknya atau lusanya itu Lebaran. Oke. Jadi kita doain buat teman-teman Hirau Pukau. Sekarang kan belum puasa, berarti lama juga ya nyimpennya. Iya, banking kita ya? karena ada beberapa bintang tamu kayak Obama. Terus nah itu belum Michael Carrick juga kan. Michael Carrick juga. Gitu. Pokoknya teman-teman yang mudik semoga selamat sampai tujuan. Amin. Terus kalau takbiran, kan pas mau menjelang takbiran betul. Jangan tawuran, jangan mabok. Gue bingung, banyak yang takbiran mabok, gue. Itu karena gini, karena omongan itu pernah sering gue omongin. Dik, kenapa sih kok nonton bola pada pakai tawuran? Pak, takbiran aja tawuran di Jakarta nggak usah ngomongin nonton bola. Iya benar. Takbiran yang bawa agama loh. Berarti kan bukan masalah gue, bukan masalah kelompok supporter. Betul. Ini masalah bangsa gitu loh. Emang culture-nya aja. Iya, culture-nya gitu. Iya, Tawuran kan cuma mindahin energinya, medianya doang dipindahin. Bener. Dari bola kemana, ke sekolah, kemana kayak begitu. Jadi jangan tawuran, mendingan lo di rumah sama keluarga, lo ibadah, udah deh ini hari baik, bulan baik. Lo semua minta maaf sama Allah, minta maaf sama keluarga semuanya biar. Nah setelah lebaran ini kita mulai dari nol lagi. Yang di Jakarta banyakin ngajak-ngajak orang buat dukung Persija. Kenapa? Karena Persija itu butuh kita. Kenapa kita harus bantu Persija? Ya karena cuma Persija doang nih yang bisa mengidentifikasi dan bisa bisa diunggulkan untuk menjadi pemersatu bagi seluruh masyarakat Jakarta. Itu aja, karena Jakarta multikultural, multi etnis, beda sama yang lain. Untuk menjadi Jackmania itu tidak diwariskan. Tapi kita milih sendiri, beda sama kelompok supporter lain. Gitu. Mantap. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang sedang mudik semuanya, semoga kalian selamat sampai tujuan. Amin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Riko Lubis. Saya Diki Sumarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.